Halo para pecinta spoiler, ketemu lagi bersama Mimin di Mplays Channel. Sebelum Mimin lanjut, lebih baik kalian subscribe channel ini agar Mimin makin semangat untuk upload video setiap hari. Di video kali ini Mimin kembali melangkap alur dari PTTH Season 4 episode ke-7. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin, di mana Xiaoyan yang menggunakan inti apinya untuk menghilangkan racun api pada tubuh kakek Nalan, tak sengaja menemukan energi murni dalam racun api tersebut, yang membuat Xiaoyan mampu untuk menembus Dao Master. Hai Wudong yang datang pun sangat terkejut melihat kekuatan Xiaoyan yang semakin meningkat. Ternyata kedatangan Hai Wudong ingin menanyakan misi Xiaoyan terhadap kakek Nalan. Xiaoyan pun mengatakan kalau dia butuh beberapa kali lagi untuk menghilangkan racun tersebut sepenuhnya, dan Xiaoyan pun juga mengatakan jika racun itu telah menyatu dengan inti apinya yang membuat dia bisa mengendalikan racun api tersebut. Hai Wudong yang melihat itu pun terkejut. Lalu Xiaoyan pun ingin mencobanya kepada Hai Wudong. 你干什么？麻烦您帮我试试这东西有什么效果。小子，别乱来！ Hai Wudong yang melihat racun itu sangat berbahaya, ia pun mengatakan jangan main-main. Namun Xiaoyan tetap terus menyerangnya dengan kekuatan barunya tersebut, yang membuat Hai Wudong pun mengeluarkan perisai esnya yang dengan mudah dihancurkan oleh Xiaoyan. Hai Wudong yang melihat racun itu dengan mudah menembus perisainya menghentikan pertarungan tersebut dan mengatakan dengan kekuatannya saat ini sangat mudah terkena racun itu yang akan merepotkan Xiaoyan sendiri. Xiaoyan mendengar hal itu pun meminta maaf. Dia hanya takut jika kadar racun itu akan berbahaya di masa depan. Hai Wudong pun mengatakan kalau dia tidak perlu khawatir karena inti api dalam tubuhnya bisa menahan racun tersebut. 你有着异火防身，也无需太过担心。希望吧。 Keesokan harinya, Xiaoyan yang pergi ke kantor pusat alkemis untuk mencari bahan obat yang bisa memulihkan jiwa, tak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Lin Fe. Lin Fe yang telah lama tak bertemu dengan Xiaoyan, ia pun kagum akan ketampanan Xiaoyan dan terus menggoda Xiaoyan. 这么久没见，还有点变帅了呢。你小子被我拆穿了吧？是不是？是不是？ Xiaoyan yang tak tertarik dengan Lin Fei, dia pun pergi meninggalkan Lin Fei. Namun Lin Fei mengikutinya. Lin Fei mengatakan kalau dia telah lama berada di kota tersebut dan ingin menemani Xiaoyan untuk berkeliling pasar pengobatan, yang dimana akan menjadi hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh Xiaoyan. 你也是来参加炼药师大会的吧？看样子你是要去交易集市吧？最近啊，我天天都在这里瞎逛。 Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di pasar obat, di mana Lin Fei yang tak berhenti berbicara menjelaskan tentang pasar tersebut membuat Xiaoyan kesal mendengarnya. 林飞小姐，在下就不耽误你的时间了。我所需的东西还得花时间慢慢找。 Karena kesal, Xiaoyan pun kembali meninggalkan Lin Fei. Namun Lin Fei yang sangat senang berada dekat Xiaoyan, ia pun berhasil menyusul Xiaoyan. Lin Fei mengatakan bahwa pasar ini sangatlah besar dan akan mudah tersesat jika pertama kali ke sini. 交易集市很大的，第一次来容易迷路。 Sementara itu di sisi lain, Xiaomei yang juga berada di pasar tersebut melihat bahan obat yang dibutuhkannya. Ketika dia hendak mengambilnya, tiba-tiba saja pedagang tersebut muncul dan meminta Xiaomei untuk menukarkan dengan resep pil tingkat 4 dengan jejak yang masih jelas. Xiaomei yang tertarik dengan obat tersebut memberikan resep tersebut kepada pedagang itu. 你答应了？Namun seketika pedagang itu telah menyalin resep tersebut dan mengatakan kalau resep yang diberikan Xiaomei sudah tidak jelas alias kabur. Xiaomei yang mendengar hal itu pun sangat kesal karena dia telah memakai resep tersebut sebanyak 4 kali dan tidak mungkin untuk kabur. 怎么可能？我的药方用过4次，应该还有最后一次使用机会的。
Tak beberapa lama kemudian, Xiaoyan dan Lin Fei pun datang. Lin Fei yang sangat khawatir dengan Xiaomei, ia pun berniat memanggil gurunya. Sementara itu, Xiaoyan yang mengetahui pedagang itu telah menipu Xiaomei, ia pun segera menghentikan pedagang tersebut dan menyuruhnya meminta maaf. Namun pedagang tersebut malah menghina gurunya. Dan dia juga mengatakan kalau gurunya tersebut adalah alkemis sama seperti Xiaoyan. Xiaoyan mendengar hal itu pun sangat marah dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu di tempat lain terlihat seseorang yang sedang memperhatikan pertarungan tersebut. Pria tersebut tertarik dengan racun yang dimiliki oleh Xiaoyan dan ingin mempelajarinya. Kembali ke Xiaoyan, di mana Xiaoyan yang berhasil mengalahkan pedagang tersebut sangat ketakutan dan mengizinkan Xiaoyan untuk mengambil barang yang diinginkan oleh Xiaoyan. 兄弟，有话好好说，别激动啊！小弟铺子里的东西，只要您相中了，随便拿。 Karena telah berhasil mengalahkan pedagang tersebut, Xiaoyan pun menuju ke bahan obat yang dipilih oleh Xiaomei, di mana di sampingnya terdapat potongan batu giok yang sangat bermanfaat bagi Xiaoyan. Xiaoyan yang merasakan aura yang begitu kuat, dia pun mengambil potongan batu giok tersebut dan membelinya. 桃花火种原本就是雪梅用药方换取的，这块玉片很随我缘，我就将它买下吧。 Lalu Xiaoyan pun memberikan bahan obat tersebut kepada Xiaomei. Tak lama kemudian Lin Fei pun datang. Dan dia juga membawa gurunya. Di mana gurunya tersebut mengetahui itu adalah Xiaoyan, dia pun membawa ke rumahnya. Dan scene pun berpindah. 雪妹别怕，我来了。小野，真是你来帝都了，我没看错吧？ Master Auto yang tak menyangka bertemu dengan Xiaoyan, ia pun menyajikan sebuah teh yang paling enak di Kekaisaran Gemma. Ketika Xiaoyan hendak meminum teh tersebut, ia pun dikejutkan oleh Master Auto, yang membuat Xiaoyan tidak bisa jadi meminum teh tersebut. Tak lama kemudian datanglah Xiaomei dan gurunya, di mana gurunya sangat marah kepada Xiaomei karena Xiaomei telah menukarkan resep tingkat 4 kepada alkemis tersebut, yang membuat gurunya pun marah-marah sehingga Xiaoyan pun tidak jadi minum kembali. 你说说你，用4品药方就换了这么一个花里胡哨的火。 Xiaoyan yang melihat Xiaomei dimarahi gurunya, ia pun membela Xiaomei. Xiaoyan mengatakan kalau obat yang dipilih Xiaomei sangat berguna untuk dirinya. 弗兰克大师，这种桃花火种虽然算不上什么强悍的火种，再者这种火焰天性温和，用来炼丹极为合适。 Lin Fei yang melihat Xiaoyan membela Xiaomei, ia pun mengatakan kalau Xiaoyan menyukai Xiaomei. Namun seketika itu juga Master Tao marah dan menyuruh mereka untuk pergi. 看上他了？你说什么？胡说些什么呀？让人待着去。老师和萧炎有正事商议。 Master Auto yang menyangka kalau Xiaoyan datang untuk mengikuti kejuaraan alkemis, namun ternyata dugaannya salah. Namun kedua master itu tidak menyerah, terus merayu Xiaoyan agar ikut kejuaraan tersebut. Namun Xiaoyan tetap dengan keputusannya. Setelah mendengarkan hadiahnya adalah obat pemulih jiwa, ia pun terkejut. 不过这次大会的冠军奖品就是一卷6品丹药融灵丹的药方。融灵丹对灵魂体来说。 Setelah mendengarkan perkataan dari kedua master, tiba-tiba saja waktu pun berhenti. Ternyata Medusa pun muncul. Medusa mengatakan kalau Xiaoyan harus mendapatkan pil pemulihan jiwa tersebut, dan dia harus memberikannya kepada Ratu Medusa. Xiaoyan yang mendengar hal itu pun mengatakan kalau dia juga ingin mendapatkan pil tersebut. Dan akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk mengikuti kejuaraan tersebut dengan satu syarat. Dia harus merahasiakan identitasnya. 你说啊，这融灵丹的药方啊，我参加，不过我有个条件，我会易容参加大赛，而且参赛的名字也麻烦两位帮我改成炎萧。 Mendengarkan keputusan Xiaoyan yang ingin mengikuti kejuaraan tersebut, kedua master itu pun sangat bergembira dan film pun bersambung. 还有那些稀有的药材。
啊